Kebersamaan dan kebahagiaan kedua orang tua dengan diiringi celotehan dari kedua putra kembarnya terdengar begitu membahagiakan. Menikmati waktu bersama dengan memperhatikan tumbuh kembang kedua putranya adalah hal yang begitu dinanti dan menjadi prioritas utama sepasang orang tua itu. "Sayang," seru Al pada sang istri yang ia rangkul. "Iya, Mas," sahutnya lembut dengan tetap memperhatikan kedua putranya yang sedang sibuk dengan mainannya. "Apa sewaktu kamu hamil Agatha dan Damian ada sesuatu yang kamu inginkan sayang, tapi tidak terpenuhi?" Al memandang istrinya. Adinda menoleh pada sang suami. Wanita berhijab itu hanya tersenyum menanggapi pertanyaan suaminya. "Apa? Katakan pada Mas, apa yang kamu inginkan selama kamu hamil, tapi kamu tidak mendapatkannya sayang?" Seru Al lagi dengan rasa khawatirnya. "Mas, semua yang Adinda dan anak butuhkan, semuanya sudah Mas Al penuhi," sahutnya lagi dengan tersenyum. Adinda tahu jika suaminya ini masih mengingat masa di mana ia sedang mengandung putranya tanpa adanya seorang suami yang mendampinginya. "Sayang, jawablah pertanyaan Mas. Mas ingin mengganti semua yang belum Mas berikan pada saat kamu mengandung anak kita sayang," seru Al lagi dengan sedikit menghibah pada istrinya. Mau tidak mau Adinda pun harus menjawab permintaan dari suaminya. "Mas, sebenarnya banyak hal yang Adinda inginkan sewaktu Adinda hamil anak, tetapi Adinda tahu Mas Adinda tidak boleh menggunakan uang dari hasil kerja Adinda untuk itu, karena uang dari hasil kerja Adinda harus Adinda gunakan untuk kebutuhan makan, membeli obat untuk ayah, dan juga ditabung untuk biaya melahirkan," sahut Adinda dengan rasa sedihnya yang mengingat bagaimana ia berjuang. "Dek." Al begitu terhenyak mendengar jawaban sang istri, sebuah jawaban yang belum pernah ia tahu dan belum ia dengar sebelumnya. Masih teringat dalam benak Al, bagaimana ia dulu dan juga kedua orang tuanya begitu memperdulikan dan menjaga Cynthia dan juga bayinya. Dan di luar sana Adinda istrinya sedang berjuang untuk melanjutkan hidup dan kebutuhan anak-anaknya. Tanpa terasa ada tetesan air mata yang terjatuh dari kedua pelupuk matanya. Al semakin mengeratkan pelukannya pada Adinda. "Maafkan Mas sayang, Mas sudah datang terlambat," serunya dengan hati yang sudah dipenuhi rasa bersalah. Adinda sedikit menguraikan pelukannya dari sang suami. Diusapnya dengan lembut lelehan air mata yang sempat terjatuh menetesi wajah tampannya. "Mas, sampai kapan Mas akan terus meminta maaf? Adinda sudah memaafkan semuanya Mas," sahutnya lembut. "Adinda dan anak sudah mendapatkan kebahagiaan yang selama ini menjadi impian kami, dan perlu Mas Al ingat, hadirnya anak dan juga Mas Al dalam hidup Adinda adalah anugerah yang Allah berikan," imbuhnya lagi dengan memegang rahang tegas sang suami. "Kap." Al mencium kening Adinda. "Terima kasih sayang," sahutnya. Sepasang orang tua yang saling menguraikan rasa kesedihannya itu tidak menyadari jika kedua putra mungilnya yang sedang bermain di depan mereka nampak saling memperebutkan mainan. Mungkin karena memang ulah sang Damian yang merasa suka dengan mainan kembarannya Agatha, membuat Damian merebut mainan yang dipegang saudaranya. Merasa tak terima mainannya direbut, Agatha kembali mengambil mainannya dari Damian. Namun sepertinya Damian ini masih ingin mengambil mainan saudaranya, hingga terjadilah aksi saling rebut-merebut mainan, hingga akhirnya "Oek! Oek! Oek!" Agatha menangis dengan begitu kencangnya karena mainannya telah berhasil direbut oleh Damian. "Ya Allah, ada apa nak?" tanya Adinda yang sedikit terkejut karena tiba saja putranya menangis. "Oek! Oek! Oek!" Agatha tetap menangis dengan kencangnya. Merasa tak tega melihat putranya menangis, Adinda pun mulai meraih tubuh Agatha dan membawanya dalam rangkulannya. Sedangkan Damian jangan ditanya lagi,
Ia hanya sesekali melihat ke arah sang saudara dan setelah itu kembali fokus pada mainannya. Memang bukan Damian namanya jika tak berbuat ulah. Tup, 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 tup. Agatha sayangnya Momi kita main-mainan yang ini saja ya nak. Seru Adinda yang berusaha menenangkan Agatha dengan memberikan mainan lain padanya. Untunglah Agatha tipikal anak yang mudah ditenangkan hingga ia pun diam dari tangisannya. Pam, 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 mam, mam. Celoteh Damian dengan senyumannya pada sang kembaran. Al hanya bisa gelengkan kepalanya, dan ia pun meraih tubuh Damian yang sedang asyik dengan mainannya itu. Emuah, anak Dedi ini memang nakal ya, suka sekali mengganggu saudaranya. Seru Al dengan terus menciumi pipi gembul Damian. Sore pun telah tiba, saatnya bagi para karyawan mulai melangkahkan kakinya dan berangsur meninggalkan tempat kerja mereka dan kembali ke rumahnya masing-masing. Vita mulai melangkah menuju halaman luas di depan kantor perusahaan tuannya. Nampak di depan sana sudah ada supirnya Pak Mul, yang sedang menunggunya. Namun sesaat kemudian sebelum Vita sampai di mobilnya tiba saja Andrew berjalan di sebelahnya, dan hal itu sontak saja membuat Vita menjadi terkejut. Tuan Andrew, membuat saya kaget saja. Sahut Vita. Kamu dijemput Pak Mul? Kenapa tidak menyetir sendiri saja? Tanya Andrew dengan tetap berjalan bersama Vita. Anu tuan, saya masih belum terlalu bisa untuk membawa mobil sendiri. Sahut Vita. Ya sudah, sampai jumpa nanti malam. Tutur Andrew, dan ia pun mempercepat langkahnya menuju mobilnya. Vita terhenti dari jalannya, ia terheran dengan kalimat terakhir Tuan Andrew-nya. Tuan Andrew kenapa? Apa maksudnya tadi, sampai jumpa nanti malam, memangnya nanti malam aku ada janji apa dengan dia? Dasar pria aneh, kalau bicara suka seenaknya. Batin Vita. Tanpa terasa waktu malam pun telah tiba dan terus berjalan mengarungi malam yang terasa lebih sunyi. Sepasang anak kembar kini telah terlelap dan mengarungi mimpi indahnya. Namun nampaknya tak membuat sang Momi juga bisa tidur terlelap sama seperti sepasang anak kembar yang sedang terlelap itu. Adinda masih setia duduk di bibir ranjang empuknya. Pikirannya menerawang teringat akan sosok wanita yang sudah bagaikan ibu kandung baginya. Bibi masih di kampung? Kenapa Bibi tidak bisa dihubungi? Adinda rindu Bibi. Batin Adinda sedih yang merindukan Binadia, dan tanpa terasa ia pun menjatuhkan air matanya. Ceklek. Pintu kamar pun dibuka, dan nampaklah sesosok Al. Ia masuk ke kamarnya dan mendekat ke arah sang istri. Sayang. Seru Al. Buru Adinda menghapus tetesan air matanya, berharap agar suaminya tak mengetahui kesedihannya. Iya mas. Sahutnya. Tumben kamu belum tidur sayang, biasanya kalau anak tidur kamu juga ikut tidur. Sahut Al, dan ia pun duduk di samping istrinya. Belum mas, Adinda belum mengantuk, lagi pula ini masih pukul 7, masih terlalu dini untuk tidur mas. Sahut Adinda. Sayang, kamu kenapa, kamu menangis? Tanya Al. Wajar saja jika Al bertanya seperti itu, pasalnya ia melihat mata istrinya yang terlihat sedikit memerah. Menangis apa sih mas, kenapa Adinda harus menangis? Sahutnya dengan berusaha tetap tersenyum. Sayang, kamu jangan menutupinya dari mas, coba katakan apa yang membuatmu sedih seperti ini? Tanya Al lagi. Adinda hanya sedih mas, Adinda teringat dengan Bibi, Adinda rindu Binadia. Sahutnya sedih. Al menghela nafasnya cukup dalam, jadi ini yang membuat istrinya sedih. Sayang, jika kamu memang rindu dengan bibimu, mas akan mengantarmu ke sana. Sahut Al. Adinda menatap tak percaya pada suaminya, benarkah suaminya akan mengantarnya pada bibinya?
Mas, apa Mas tidak bercanda? Sahutnya. Kapan Mas pernah bercanda sayang? Jika memang kamu rindu dengan Bina dia akan Mas antar ke sana. Sahut Al lagi. Benarkah Mas, kalau begitu Adinda mau ke sana besok? Sahut Adinda, dan ia pun langsung memeluk tubuh kekar suaminya. Tapi ada syaratnya sayang, sahut Al dengan senyum nakalnya. Syarat? Syarat apa Mas? Sahut Adinda dengan sedikit perasaan kecewa. Iya syarat, dan syaratnya adalah. Al kini mendekatkan bibirnya di telinga Adinda. Aku mau malam ini kita melakukannya sampai 3 ronde. Imbuhnya lagi dengan senyum kemenangan. Adinda membelalakan kedua bola matanya tak percaya, bagaimana bisa suaminya menginginkan agar bisa dilayani sampai 3 ronde, sedangkan 1 ronde saja benar-benar membuatnya sudah kewalahan. Bagaimana kamu setuju sayang? Tanyanya lagi. Namun yang ditanya masih tak kunjung menjawab. Aku paham, kamu tidak menjawab itu artinya tidak, ya sudah kalau begitu itu artinya kita tidak jadi ke rumah bibimu. Putus Al pada akhirnya. Mas, tidak seperti itu. Sahutnya gelagapan. Ya sudah itu artinya kamu setuju kan sayang dengan syarat dariku. Seru Al lagi dengan senyuman nakalnya. Mas, 2 ronde saja ya, kan besok kita harus berangkat ke rumah bibi, kalau Adinda mengantuk bagaimana? Bisa tidak jadi pergi. Elak Adinda, sebenarnya ia berusaha untuk nego. Baiklah, benar ya 2 ronde, 1 ronde 1,5 jam, jadi jika 2 ronde artinya 3 jam. Sahut Al dengan segala kelicikannya. Apa? Adinda sangat terkejut, 2 ronde tapi sampai 3 jam, lalu apa bedanya dengan 3 ronde? Paras cantik gadis berhijab nampak terpancar dari wajahnya. Cukup lama dirinya bercermin untuk melihat penampilannya. Namun meski begitu ada satu hal yang membuatnya bertanya mengapa dirinya harus berpenampilan secantik ini, apakah malam ini ada acara yang sangat penting hingga harus berpenampilan sebagus ini? Vita kamu sudah siap nak? Seru Pak Budi yang tiba saja datang menghampiri. Ayah, iya Vita sudah siap. Sahutnya. Ya sudah kalau begitu ayo kamu ke ruang tamu, mereka sudah menunggu. Sahut Pak Budi. Vita mengernyit bingung pada sang ayah. Ayah memang siapa yang menunggu sih, kan Vita tidak memiliki janji pada siapapun. Sahutnya. Oleh karena itu ayo kamu ke ruang tamu dulu sekarang, biar kamu tahu siapa yang menantimu. Sahut Pak Budi. Akhirnya Vita pun pasrah, percuma saja ia bertanya pada ayahnya kalau jawabannya akan ia ketahui di ruang tamu. Akhirnya Vita pun melangkah dengan beriringan dengan sang ayah. Entah mengapa dalam setiap langkahnya menuju ruang tamu dadanya terasa begitu dak-dikduk seolah seperti ada hal besar pada hari ini. Dan kini langkah Vita telah terhenti di ruang tamu itu, pandangannya mulai menelisik ke setiap orang yang sudah duduk di sofa. Terlihat di sana ada beberapa hadiah dan juga buket bunga indah yang sudah tertata rapi di atas meja, dan tak jauh dari itu ada sepasang pria dan wanita parubaya yang tersenyum ke arahnya, dan Vita pun juga tersenyum pada kedua orang tua itu, hingga tatapannya kini tertuju pada orang terkahir yang sudah duduk di samping orang tua itu dan Dek. Vita begitu sangat terkejut dengan sosok terakhir yang dilihatnya. Tuan Andrew, ada apa malam datang ke sini? Batin Vita. Ayo nak duduk dulu. Seru Pak Budi. Iya ya. Sahut Vita dengan tersenyum kecut. Kini mereka semua sudah duduk tenang di ruang tamu yang cukup besar itu. Jujur saja saat ini Vita merasa lebih tidak nyaman, bahkan degup jantungnya pun menjadi lebih meningkat seolah ingin lompat dari tempatnya. Vita masih sangat terkejut dengan apa yang ada di depannya, hadirnya Tuan Andrew dan juga sepasang orang tua yang bisa dipastikan jika mereka adalah orang tua tuannya benar membuatnya salah tingkah dan tidak tahu harus bagaimana.
Vita, orang tua yang ada di depanmu ini adalah Papa dan Mama Nak Andrew. Mereka datang ke sini karena memiliki niatan baik padamu Nak. Seru Pak Budi menjelaskan. Dek. Vita semakin terkejut dengan apa yang didengarnya. Apa maksudnya jika orang tua Tuan Andrew-nya memiliki niatan baik datang kemari? Sungguh tubuh Vita terasa lebih membeku karena adanya hal ini. Sedangkan Andrew, dia masih pada sikap diamnya, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari belah bibirnya setelah datangnya Vita. Nak Vita, perkenalkan saya mamanya Andrew, Mama Clara Marisa, dan dia suami saya papanya Andrew, Papa Yang Min Choi. Sapa Mama Clara. Senang bisa bertemu denganmu Nak. Sapa Papa Yang. Terima kasih, Om, Tante, saya juga senang bisa bertemu dengan Om dan Tante. Sahut Vita dengan kikuk. Nak, kami sudah banyak mendengar tentangmu dari putra kami Andrew, jadi kami datang ke sini memiliki niatan baik Nak, dan kami sangat berharap jika kamu mau menerima niatan baik dari kami ini. Sahut Mama Clara dengan wajah yang terlihat penuh harap. Dek. Dek. Itulah suara degup jantung Vita akibat dari mendengar kalimat dari mama tuannya. Bagaimana Pak Budi, apakah kami boleh melakukannya sekarang? Tanya Papa Yang meminta izin. Silahkan Pak, saya rasa putri saya Vita tidak akan keberatan mendengarnya. Sahut Pak Budi. Nak Vita, kami selaku orang tua Andrew, atas keinginan putra kami yaitu Andrew Choi, kami datang kemari karena kami ingin melamarmu untuk menjadi istri dari putra kami, yaitu menjadi istri dari Andrew Choi. Seru Papa Yang pada akhirnya. Bagai terkena terpaan angin kencang yang tak mampu untuk dihalau. Vita sangat terkejut bukan main. Ia membelalakan kedua bola matanya tak percaya atas apa yang didengarnya. Apa? Tuan Andrew-nya melamarnya untuk menjadikannya seorang istri? Vita menatap pada tuannya, seolah ia ingin mencari tahu tentang kebenaran yang ia ingin, dan benar saja tatapan dari tuannya Andrew tidaklah biasa. Sangat terlihat jelas dari sorot matanya jika ada ketulusan yang terpancar di sana. Vita masih terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Jika boleh jujur, sebenarnya Vita juga mengagumi sosok Tuan Andrew yang selama ini menjadi atasannya, hingga suatu perasaan yang tak pernah ia duga kehadiran mulai hadir dalam hatinya. Namun dengan sesegera mungkin ia menepis perasaan itu karena Vita merasa dirinya sangatlah tidak pantas untuk Tuan Andrew-nya. Namun hal tak terduga pada hari ini telah terjadi. Jawaban dari perasaan yang ia tepis selama ini ternyata hadir seolah menarik kembali perasaan yang selama ini ia buang. Nak Vita, bagaimana Nak? Apakah kamu menerima niatan baik kami ini Nak? Seru Papa Yang lagi. Namun Vita tak kunjung menjawab. Dan hal tak terduga pun telah terjadi di sana. Tiba saja Andrew mendekat ke arah Vita dan berlutut di hadapannya. Tuan, apa yang Anda lakukan Tuan? Seru Vita yang terkejut. Vita, aku tahu pasti ini memang terdengar mustahil, tapi inilah faktanya. Seru Andrew. Ya Allah Tuan, apa yang Anda lakukan Tuan? Saya mohon berdirilah Tuan. Seru Vita dengan mencoba mengajak Andrew untuk berdiri dari posisinya. Dan Andrew pun berdiri dari posisinya. Kini Vita dan Andrew sama dalam posisi berdiri. Andrew menatap wajah Vita begitu lekat. Vita, percaya atau tidak inilah yang terjadi. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini ada, sejak kejadian di mana kamu terjatuh dan berada dalam pelukanku. Semenjak itulah aku mulai merasakan perasaan yang tak biasa, dan seiring berjalannya waktu di mana di saat kita bekerja di tempat yang sama, dari situlah aku melihat dan merasakan jika kamu adalah wanita yang begitu polos dan tulus. Aku tidak tahu kapan perasaan tak biasa dari seorang pria pada wanita ini hadir dalam hatiku, dan aku tak peduli dengan itu. Yang ingin aku katakan adalah aku jatuh cinta padamu Vita, aku ingin kamu menjadi wanitaku,
Aku ingin kamu menjadi istriku, aku ingin kamu menjadi ibu dari anak-anakku, aku mencintaimu Vita, maukah kamu menikah denganku? Ungkap Andrew dengan segala ketulusan hatinya. Vita tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun setelah mendengar ungkapan perasaan tuannya. Apa yang diucapkan oleh tuannya bagaikan sebuah mimpi. Namun Vita juga merasa tersentuh dan terharu akan ketulusan tuannya. "Vita, kenapa kamu diam?" tanya Andrew. Vita pun menoleh pada sang ayah seolah ingin meminta kepastian, dan Pak Budi pun merespon sang putri dengan anggukan sebagai tanda persetujuannya. "Tuan, terima kasih atas ketulusan hati, cinta, dan juga niat baik Tuan. Tapi Tuan, saya ini hanya gadis kampung dan sudah tidak punya orang tua, dan saya juga tidak pintar. Saya hanyalah gadis yang memiliki kehidupan yang layak karena ditolong oleh sahabat saya dan juga suaminya. Jadi Tuan, saya rasa saya tidak pantas menjadi istri Tuan, dan di luar sana masih banyak wanita yang jauh lebih baik dan lebih pantas untuk menjadi pendamping hidup Tuan," sahut Vita pada akhirnya. Andrew menghela nafasnya cukup berat. Dalam benaknya ingin sekali rasanya ia menggenggam tangan Vita, tapi tak mungkin jika ia lakukan. "Vita, dengarkan aku sama sekali tak peduli dengan latar belakangmu, aku tidak peduli kamu berasal dari keluarga yang bagaimana, tetapi yang pasti aku mencintaimu dan aku ingin kamu menjadi istriku," sahut Andrew dengan segala kesungguhannya. Mama Clara pun mendekat dan ia merangkul bahu Vita. "Vita nak, Om dan Tante sudah terlanjur menyukaimu, meski ini baru pertama kalinya kita bertemu. Tetapi Tante sangat yakin dengan pilihan putra kami. Tante akan sangat sedih jika kamu menolak lamaran anak Tante ini nak," sahut Mama Clara memberi pengertian. "Tuan Andrew mencintaiku, Om dan Tante juga menginginkanku, dan aku pun sebenarnya juga memiliki perasaan pada Tuan Andrew," batin Vita. "Baiklah Vita, jika kamu tidak bisa menjawabnya sekarang tidak apa aku akan menunggumu sampai kamu mau menerimaku," putus Andrew pada akhirnya. Tuan, saya menerimanya Tuan," sahut Vita pada akhirnya. Semua orang di ruangan itu terdiam pada awalnya hingga akhirnya. "Ya Allah, terima kasih nak," seru Mam Clara dengan memeluk tubuh Vita. Pak Budi dan juga Papa yang tersenyum bahagia, karena akhirnya Vita mau menerima lamaran dari Andrew. Sedangkan Andrew jangan ditanya lagi, hatinya saat ini sangat berbunga-bunga karena wanita yang menjadi harapannya untuk ia jadikan istri akhirnya mau menerimanya. "Terima kasih Vita, terima kasih karena kamu sudah mau menerimaku," sahut Andrew dengan senyuman yang mengembang di wajahnya. "Aku berjanji Vita, aku akan terus membahagiakanmu," batin Andrew. Pagi pun tanpa terasa sudah mulai terlewati, akibat dari pergumulan semalam membuat ibu dari sepasang anak kembar itu harus tidur lagi setelah menunaikan sholat subuhnya. Dan alhasil beginilah jadinya Adinda menjadi sibuk sendiri untuk mempersiapkan keperluan kepergiannya bersama sang suami. "Mas, ayo bangun, ini sudah pukul 9 pagi loh, bisa nanti kita sampai di rumah Bibi tengah malam Mas," seru Adinda yang mencoba membangunkan suaminya. Namun sayang, Al nampaknya masih betah berada di dalam selimutnya. "Mas, ayo Mas bangun nanti malah semakin siang," seru Adinda lagi dan kali ini ia sudah mulai goyangkan lengan kekar suaminya. Hanya sebuah lenguhan yang Al keluarkan. Adinda sudah merasa kesal dengan suaminya, sudah semenjak dari tadi ia membangunkan sang suami namun nyatanya suaminya sulit untuk dibangunkan. Dan tanpa terasa ada tetesan air mata yang keluar dari pelupuk matanya, Adinda merasa sedih karena ia menurutnya suaminya tidak menepati janjinya. Segala keperluan yang sudah ia siapkan menjadi terhenti karena suasana hatinya sudah lagi tak membaik. Dengan perasaannya yang masih sedih, Adinda membawa kedua putra kembarnya untuk ia dudukkan di strollernya dan mengajak mereka bermain di ruang santai. Mam,
Mam. Celoteh Damian yang sudah tak sabar ingin dipindahkan ke strollernya. Iya sayang, ayo kita main, sahut Adinda dengan memindahkan kedua putranya. Adinda dan kedua anak kembarnya itu melangkah menuju ruangan santainya, tak lupa beberapa mainan milik Agatha dan juga Damian juga ia bawa. Nah, sudah sampai, ayo nak kita main di sini, serunya dengan memindahkan kedua putranya untuk duduk di sebuah karpet lebar dan lembut yang memang biasa dijadikan tempat untuk Agatha dan juga Damian bermain. Ayo, coba lihat siapa yang bisa mengikuti Momi bermain seperti ini, seru Adinda yang mencoba memperlihatkan sebuah rakitan bola kerincingan. Nampak Adinda sedang memainkan mainan putranya, dan ternyata benar kedua putranya itu begitu antusias dan bersemangat dalam memperhatikan. Yam, pam. Celoteh Damian yang begitu kegirangan melihat mainan di depannya. Mam. Celoteh Agatha yang juga tak kalah bersemangat dari kembarannya, bahkan bayi gembul itu sampai menggerakkan tangannya karena begitu bersemangat. Dan begitulah mereka, seorang ibu muda dengan sepasang anak kembarnya begitu sangat asyik dalam menikmati waktu kebersamaannya. Untuk sesaat Adinda mulai melupakan kesedihannya karena tidak jadi pergi ke rumah sang bibi. Cukup lama Adinda dan kedua putranya itu bermain tanpa mengingat seseorang yang masih tidur terlelap di kamar. Di dalam kamar, sepertinya Al sudah mulai membuka matanya. Pria dengan bola mata biru keabu-abuan itu nampak melihat adanya sinar yang sudah memenuhi ruangan kamar. Ya Tuhan, ini sudah siang, ujar Al yang sudah terperanjat dari tidurnya. Ya Allah, hari ini aku akan mengantarkan istriku. Sial, kenapa aku bisa kesiangan seperti ini? Kesal Al. Adinda, di mana dia? Apa jangan, tidak mungkin. Dan Al pun langsung turun dari tempat tidurnya. Dengan langkah cepat, Al keluar dari kamarnya dan mencoba mencari keberadaan sang istri dan juga kedua putranya. Dengan masih menggunakan piyama tidur dan juga kondisi rambut yang masih berantakan, namun masih memancarkan aura ketampanannya, Al terus melangkah, dan Biika, apa bibi melihat istri dan anak, angku? Tanya Al pada Biika yang sedang menyapu di ruang tamu. Anu tuan, itu nyonya sedang bermain bersama anak di ruang tamu, sahut Biika. Dan Al pun kembali mempercepat langkahnya dan sampailah ia di ruangan itu. Mam. Celoteh Agatha yang mencoba menyahuti sang momi. Al langsung mendekati sang istri dan ia pun langsung memeluknya dari belakang. Sayang, maafkan mas, seru Al dengan memeluk erat tubuh sang istri. Namun Adinda hanya diam. Sayang, kamu marah sama mas, maafkan mas ya. Ya sudah, kalau begitu kita siap untuk berangkat sekarang, serunya lagi yang berusaha membujuk istrinya. Tidak perlu mas, Adinda sudah tidak mood, lebih baik berangkat saja, putus Adinda.